Pernahkah Anda berada di titik di mana hidup terasa berat? Ketika hati hancur dan Anda hanya ingin mendengar suara Tuhan menuntun Anda? Lalu Anda membuka kitab suci, berharap ada jawaban. Tapi tiba-tiba muncul keraguan. Bagaimana kalau aku salah mentafsir? Bagaimana kalau aku menyimpang dari ajaran gereja? Sobat Bina Katolik, rasa takut itu wajar. Karena di balik ketakutan itu ada kerinduan. Kerinduan untuk menghormati sabda Tuhan dengan benar. Dan percayalah, Anda tidak sendirian. Hari ini kita akan membongkar kesalahpahaman besar itu. Gereja tidak pernah melarang umat membaca kitab suci. Justru, gereja mendorong setiap orang untuk merenungkannya, asal dilakukan dalam terang magisterium dan tradisi. Karena membaca kitab suci bukan sekedar menafsir, tapi mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara langsung ke dalam hati kita. Dan di akhir video ini, kami akan tunjukkan bagaimana Anda bisa membaca dan merenungkan kitab suci tanpa takut salah tafsir, melalui pagar pengaman teologis yang telah gereja sediakan bagi kita semua. Saat kita membuka kitab suci, kadang muncul rasa takut. Takut salah tafsir, takut melenceng dari ajaran gereja. Padahal, jauh di dalam hati, kita hanya ingin satu hal sederhana ini. Mendengarkan suara Tuhan yang berbicara secara langsung kepada kita. Untuk mengerti bagaimana mendengar dengan benar, kita perlu memahami satu pondasi iman yang gereja ajarkan. Allah menyatakan dirinya dalam dua cara, pewahyuan umum dan pewahyuan pribadi. Pertama, pewahyuan umum. Ini adalah sabda Allah yang diwahyukan kepada seluruh gereja, disampaikan melalui para nabi dan para rasul, dan ditutup sejak wafatnya rasul terakhir. Isinya mencakup seluruh ajaran iman yang wajib kita yakini, karena menyangkut iman universal. Hanya magisterium gereja, paus dan para uskup dalam kesatuan yang berwenang menafsirkannya secara resmi dan final. Inilah peta besar keselamatan yang dijaga oleh gereja. Kedua, pewahyuan pribadi. Masih sabda Allah yang sama, tetapi kini dihidupkan oleh Roh Kudus yang berbicara untukku, kini dan di sini, ke dalam hati kita masing-masing. Ketika Anda membaca kitab suci dan merasa sebuah ayat seolah menjawab pergumulan Anda hari itu, itulah pewahyuan pribadi, tindakan kasih Allah yang membimbing langkah kita sehari-hari. Bayangkan pewahyuan umum sebagai peta resmi sebuah negara. Lengkap, pasti tak boleh diubah. Sedangkan pewahyuan pribadi seperti senter kecil di tangan Anda yang menerangi langkah kaki Anda di malam gelap. Peta memberi arah keselamatan secara menyeluruh, tapi senter membantu Anda melihat di mana harus menapakkan kaki hari ini. Anda tak boleh mengubah petanya, namun Anda harus menyalakan senter itu agar tidak tersandung. Namun, kita harus tahu batasnya. Pewahyuan pribadi aman selama menjadi pedoman moral, sumber penghiburan, dan sarana pertumbuhan iman, tetapi menjadi berbahaya jika seorang menafsir kitab suci untuk membuat ajaran baru atau menyangkal ajaran gereja yang sudah pasti benar. Misalnya, ada yang menafsirkan satu ayat lalu berkata, "Aku tak perlu lagi komuni karena Yesus sudah ada di hatiku." Disitulah senter itu mulai menjauh dari peta gereja. Gereja mengingatkan dengan lembut, Roh Kudus tidak akan pernah menuntun kita menjauh dari gerejanya sendiri. Pewahyuan pribadi adalah rahmat. Ia membuat iman kita hidup dan relevan. Asal selalu berjalan di bawah terang pewahyuan umum gereja. Gunakanlah sentermu setiap hari, tapi pastikan langkahmu tetap di atas peta kasih Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Mazmur 119 ayat 105. Namun pertanyaannya, bagaimana memastikan senter kita benar-benar mengarah ke jalan keselamatan? Bagaimana tahu bahwa cahaya yang kita ikuti berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri sendiri? Gereja memberi kita 3 penanda arah, 3 pagar iman yang dijaga langsung oleh Roh Kudus agar kita tak tersesat. Kita akan mengenalnya satu persatu di segmen berikutnya. Di akhir segmen sebelumnya, kita sempat bertanya, bagaimana memastikan senter pribadi kita tidak menuntun kita keluar dari peta keselamatan? Jawaban Gereja Katolik sudah jelas, kuat dan menenangkan. 3 pilar kebenaran. 3 pilar ini bekerja bersama seperti fondasi rumah iman, saling menopang agar gereja tidak pernah goyah selama 2 milenium. Kitab suci, inilah firman Allah yang hidup, di mana seluruh sejarah keselamatan diwahyukan. Saat Mazmur yang Anda baca menenangkan hati yang gelisah, disitulah Allah berbicara. Tradisi suci, warisan hidup dari para rasul, doa, liturgi, dan kebijaksanaan yang terus dihayati gereja. Ketika kita merayakan misa atau membuat tanda salib, kita sedang meneruskan tradisi para rasul yang menjaga iman tetap utuh. Magisterium Gereja, kuasa mengajar yang dipercayakan Kristus kepada paus dan para uskup untuk menafsirkan sabda dan tradisi secara otentik. Magisterium bukanlah penguasa atas sabda, melainkan pelayan yang menjaganya agar kita tidak tersesat. Dan jika Anda ingin mendalami lebih dalam bagaimana 3 pilar ini bekerja menjaga gereja selama 2000 tahun, Anda bisa menonton video khusus kami tentang 3 pilar kebenaran. Linknya ada di deskripsi dan di pojok layar. Memahami 3 pilar ini akan mengubah cara kita berpikir saat membuka kitab suci. Pola pikir lama, aku takut membaca, bagaimana kalau tafsiranku salah? Pola pikir baru, aku berani membaca karena tugasku bukan menafsirkan doktrin, tapi mendengarkan sabda yang berbicara untukku kini dan di sini di hati kita masing-masing. Gereja tidak melarang umat menafsirkan makna pribadi dari sabda Tuhan. Gereja hanya menjaga agar tafsir itu tidak berubah menjadi ajaran baru, karena membaca kitab suci secara pribadi bukan tugas teolog. Itu adalah tindakan doa, sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah. Seperti yang ditekankan oleh para gembala gereja, tujuannya bukanlah menjadi ahli kitab, melainkan menjadi murid yang makin mengenal pribadi Kristus. Dan agar kita dapat mengalami perjumpaan itu dengan cara yang benar, gereja telah memberikan 4 langkah klasik, panduan kuno yang akan mengubah setiap pembacaan menjadi doa yang hidup. Kita akan mempelajarinya di segmen berikutnya. Setelah kita memahami pagar pengaman teologisnya, kini mari kita lihat bagaimana sebenarnya umat Katolik diajak membaca kitab suci secara pribadi. Gereja telah memberi panduan yang disebut Lectio Divina. Lectio berarti membaca, Divina berarti ilahi. Jadi, ini adalah pembacaan ilahi. Cara membaca kitab suci yang tidak sekedar menggunakan mata dan pikiran, tapi seluruh jiwa kita. Ini bukan ritual rumit, bukan pula tugas akademik, tapi sebuah cara sederhana yang menuntun kita dari membaca sabda menuju menghidupi sabda. Metode ini sudah dihidupi sejak para bapak gurun sekitar abad ke-12. Seorang biarawan bernama Guigo II menuliskan 4 langkah yang disebutnya tangga menuju surga. Lectio berarti membaca, tapi di sini bukan sekedar melafalkan huruf. Kita belajar mendengar apa yang sebenarnya dikatakan sabda Tuhan kepada kita hari ini. Bisa lewat satu kata,
atau satu kalimat kecil yang terasa menyala di hati, seolah Tuhan menandai bagian itu khusus untukmu. Contoh, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa, tetapi menjadi sebuah sapaan pribadi dari Allah kepada Anda pribadi. Meditatio berarti merenungkan. Kita bertanya, apa arti sabda ini dalam hidupku sekarang? Mungkin tentang luka, kekhawatiran, atau keputusan yang sedang kita hadapi. Seperti Bunda Maria yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Contoh, saat membaca kisah Yesus menenangkan badai, kita mungkin teringat akan badai di hidup kita dan menyadari Tuhan masih di perahuku. Orasio adalah respon hati. Kita tidak lagi membaca, tapi berbicara dengan syukur, dengan jujur, bahkan dengan kebingungan. Yang penting sabda itu menggerakkan dialog. Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya Engkau berbicara. Kontemplasio berarti berhenti berkata-kata. Seperti dua sahabat yang tak perlu bicara untuk saling mengerti. Inilah saat kita membiarkan Tuhan berbicara dalam keheningan hati. Tidak perlu takut jika tak ada kata. Keheningan juga adalah bahasa Tuhan. Biarkan Tuhan memandangmu dan kamu memandangnya. Nah, selanjutnya adalah langkah tambahan yang secara praktis sering ditambahkan. Dari perjumpaan itu lahirlah tindakan. Aksio, tindakan kecil yang menjadi buah doa. Bisa sesederhana memaafkan, tersenyum pada orang yang melukai, atau berhenti mengeluh hari ini. Inilah puncak Lectio Divina. Sabda menjadi daging dalam hidup kita. Inilah 5 langkah sederhana yang membuat membaca kitab suci bukan tugas menakutkan, melainkan perjalanan rohani yang aman dan penuh sukacita. Namun ada satu virus rohani yang bahkan bisa menggagalkan Lectio Divina yang sempurna sekalipun. Ego rohani. Bagaimana membedakan suara Roh Kudus dengan keinginan diri sendiri? Segmen terakhir adalah kuncinya. Kita telah tiba di puncak Lectio Divina, Kontemplasio. Sebuah momen sunyi di mana kita berhenti bicara dan mulai mendengarkan. Namun seperti yang kita singgung sebelumnya, ada satu hal yang bisa menipu kita di tahap ini. Ego rohani. Ia halus, kadang menyamar sebagai suara Tuhan, padahal hanya gema dari keinginan diri sendiri. Bagaimana kita tahu suara mana yang benar-benar dari Roh Kudus? Kuncinya bukan pada perasaan, tapi pada buah yang dihasilkan. 1. Mengarah pada kasih dan pelayanan. Ia menuntun kita keluar dari diri sendiri untuk mengasihi bukan menguasai. 2. Membawa damai bukan kegelisahan. Bahkan ketika menegur, sabda itu menenangkan, bukan menakutkan. 3. Menumbuhkan kerendahan hati. Ia membuat kita sadar semua ini anugerah, bukan prestasi rohani. 4. Selalu sejalan dengan ajaran gereja. Roh Kudus tidak akan menentang tubuh Kristus yang satu dan kudus. Tujuan akhirnya bukan sekedar membaca, tetapi mengenal Kristus yang berbicara di kedalaman batin kita. Ketika kita sungguh mengenalnya, ego perlahan layu dan hanya kasih yang tinggal. Sekarang giliran Anda yang menentukan arah kita berikutnya. Kami ingin tahu topik mana yang paling Anda butuhkan untuk perjalanan rohani Anda selanjutnya. Pilihan 1. Simulasi praktik Lectio Divina terpandu. Kita akan melakukannya bersama, langkah demi langkah, dengan satu perikop kitab suci
yang menyapa kehidupan nyata kita. Pilihan 2, cara mengenali bisikan ego dan suara Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana membedakan dorongan Roh Kudus dari keinginan diri sendiri di tengah kerja, pelayanan, dan pilihan hidup. Tulis pilihan Anda di kolom komentar, dan tulis juga alasan Anda memilih topik itu. Karena setiap alasan dari Anda membantu kami menyiapkan video yang benar-benar menjawab kebutuhan hati dan iman Anda. Sobat Pena Katolik, semoga video ini menumbuhkan keberanian baru untuk membuka kitab suci dan menemukan Tuhan yang berbicara untukmu, kini dan di sini, di hati kita masing-masing. Terima kasih sudah belajar bersama sampai akhir. Mari kita jadikan sabda Tuhan sebagai perjumpaan paling pribadi dengan Kristus. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.